Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya Dr. Muhammad Nuryanto, SPUK Konsultan Feto Maternal. Pada pagi hari ini akan menyampaikan materi mengenai perdarahan pada kehamilan muda. Ya. Kita tahu bahwa selama kehamilan itu kita bagi menjadi kehamilan pada trimester 1 yang kita sebut dengan perdarahan pada kehamilan muda, kemudian perdarahan pada kehamilan tua atau yang kita sebut dengan perdarahan lanjut, kemudian perdarahan pada waktu bersalin, intrapartum, dan perdarahan pada pasca persalinan yang kita sebut dengan HPP. Ya, khusus untuk perdarahan trimester pertama ya, atau pada kehamilan muda ini biasanya penyebabnya adalah 1. Abortus, 2. Ectopic pregnancy atau hamil di luar kandungan, dan mola hidatidosa ya, yang kita sebut dengan kehamilan anggur ya. Jadi trias atau gejala yang sering menjadi keluhan pada ibu-ibu pada perdarahan pada kehamilan muda adalah 1. Adanya terlambat haid, amenore ya. Kemudian dilanjutkan dengan perdarahan, kemudian dilanjutkan dengan nyeri biasanya ya. Khusus untuk abortus atau terjadinya kegagalan kehamilan pada sampai kehamilan 20 minggu atau di mana berat janin kurang dari 500 gram, itu biasanya kita bagi menjadi 2, yaitu abortus provocatus dan abortus medicinalis. Kalau provocatus yang berhubungan dengan abortus karena tindakan yang nantinya melanggar undang-undang ya, artinya melanggar undang-undang artinya bertentangan dengan pedoman melenyapkan bayi yang kita kandung dengan melantarkan sepsis asepsis ya. Sedangkan yang medicinalis itu biasanya kita bagi menjadi abortus iminen, abortus mengancam, abortus insipient yang sedang berlangsung, abortus completus yang sudah keluar semua hasil konsepsi, dan abortus incomplete yang sebagian dari kehamilan sudah keluar. Dan yang terakhir adalah misabortion ya. Apa itu misabortion? Adalah di mana suatu kehamilan baru diketahui setelah 6 sampai 8 minggu apabila janin itu sudah ditemukan meninggal atau mati, dan ini akan membahayakan terjadinya resiko perdarahan, karena kita tahu bahwa dengan adanya janin yang meninggal akan memacu terjadinya pemakaian faktor-faktor pembekuan darah. Secara prinsip abortus penata laksanaannya adalah kita lakukan tindakan gawat darurat, stabilisasi airway, breathing, circulation, bowel, bladder. Jadi kita kasih cairan, kita kasih koreksi mengenai anemianya ya. Kemudian kita lihat adakah gangguan-gangguan airway, gangguan-gangguan GI tract-nya atau gangguan-gangguan bladder-nya atau bowel-nya. Baru kita lakukan tindakan yang namanya evakuasi dari kehamilan yang kita sebut dengan kuretase dengan obat-obatan ya. 1. Uterotonika, obat-obat yang memberikan kontraksi. Kemudian pemberian obat-obat untuk membuka jalan lahir, dalam hal ini adalah serviks, dengan pemberian repening, baik itu lewat obat yang kita sebut dengan misoprostol atau dengan pemberian polikateter untuk dilatasi dari serviks ya. Setelah tercapai kondisi itu, kemudian kita kasih antibiotik, kemudian kita kasih misalnya dilakukan pembiusan secara general anestesi ya. Setelah kita evakuasi,
kemudian kita beri ultratonika 12 jam, baru pasien diperkenankan untuk pulang dan kontrol 1 minggu setelah keluar dari rumah sakit. Sedangkan untuk penyebab kedua dari perdarahan kehamilan muda adalah kehamilan ektopik. Secara anatomi, ya, buah kehamilan akan tertanam di kavum endometrium uterus. Ya, setelah terjadi fertilisasi, kemudian terjadi morula blastula, ya, hari kelima akan ditanam buah kehamilan itu di endometrium, ya, kemudian tumbuh secara invasif, ya, menjadi janin, ya, embrio janin sampai kehamilan aterem. Tetapi apabila dalam perjalanan dari fertilisasi, pertemuan dari ovum dan sperma, ya, di saluran tuba terjadi kelainan sehingga dia tidak sampai tertanam di kavum endometrium, maka kita sebut dengan kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik ini adalah kehamilan di luar kavum uterus. Apa penata laksananya? Penata laksananya adalah adalah stabilisasi, sama seperti abortus tadi, airway, breathing, circulation. Di mana pada kehamilan ektopik ini ada kehamilan ektopik yang terganggu dan kehamilan ektopik yang tidak terganggu. Artinya kalau tidak terganggu, belum ada tanda-tanda gawat dari kehamilan itu. Artinya kehamilannya masih berada di tuba atau di tempat lain, ya, kemudian tidak menimbulkan tanda-tanda komplikasi kegawatan, baik itu nyeri, perdarahan, atau terjadi obstruksi di daerah di mana kehamilan itu tertanam, ya, baik bisa di abdomen, di peritoneum yang kita kenal dengan kehamilan abdominal, ya, atau kehamilan serviks atau kehamilan ovarium. Nah, itu. Ya. Sedangkan prinsip pengobatan atau penata laksanaannya adalah satu, setelah kita lakukan stabilisasi airway, breathing, circulation, kita lakukan, ya, evakuasi, ya, kita lakukan tindakan kalau itu di tuba, kita lakukan salpingektomi, jadi pengangkatan buah kehamilan itu. Atau apabila masih belum pecah, ada pengobatan konservatif yang kita lakukan dengan pemberian obat-obat methotrexate, di mana obat-obat salah satu obat kemo yang digunakan untuk mematikan buah kehamilan itu. Tapi ada syarat dan indikasinya. Secara prinsip, kalau kehamilan ektopik, saya ulangi, kita lakukan evakuasi, dilakukan laparotomi, ya. Kalau itu di tuba, kita lakukan parsial salpingektomi. Kalau itu di bagian uterus, ya sudah, kita ambil buah kehamilannya itu, tergantung lokasinya. Sedangkan penyebab ketiga, ya, dari perdarahan kehamilan muda atau yang kita sebut dengan mola hidatidosa, kehamilan anggur kalau bahasa awamnya, di mana pada kehamilan itu bagian daripada janin tidak terbentuk, yang terbentuk adalah bagian-bagian dari jaringan trofoblast, ya, di mana jaringan trofoblast di sini sangat invasif, ya, sangat invasif, dia akan menyebabkan terjadinya plasentasi, ya, sehingga perdarahannya sangat mungkin bisa tidak terkontrol, menyebabkan kita bagi menjadi dua, yaitu kehamilan mola derajat tinggi, artinya yang berpotensi terjadinya karsinogenik dari jaringan mola choriocea, atau hanya mola biasa. Pada mola trofoblast ganas yang cenderung untuk menjadi choriocea, selain evakuasi mola, ya, kita bersihkan molanya, kemudian kita lakukan pengobatan lanjutan,
obat-obat kemoterapi yang kita lakukan baik sampai dari 6 bulan sampai 1 tahun ya, dengan beberapa protokol ya, untuk supaya koreosea tidak terjadi. Karena yang kita takutkan adalah terjadinya metastase jaringan koreosea, terutama di paru-paru dan otak ya. Jadi itu metastase yang paling sering terjadi pada molahidadiosa. Sedangkan pada molahidadiosa yang biasa itu kita akan menyebabkan terjadinya robekan ya, terutama di dinding posterior daripada mola yang kita sebut dengan mola destruent. Jadi prinsip untuk evakuasi mola ada 2, yaitu menghentikan perdarahan, yang kedua adalah melakukan evakuasi. Jadi nanti kalau ada mola itu di atas 12 minggu hanya kuretnya cukup 1 kali. Tapi kalau seandainya lebih dari 12 minggu itu mungkin kuretnya bisa 2 kali. Karena resiko terjadinya perforasi atau mola destruent di dinding posterior daripada uterus yang terdapat mola tadi. Setelah itu biasanya pasiennya tidak boleh hamil selama 1 tahun. Kemudian kita pantau kadar daripada HCG ya, HCG yaitu human gonadotropic, untuk menilai apakah mola pada pasien ini masih aktif atau tidak. Nah, apabila sudah tidak aktif, biasanya kita lakukan pemberian yang potensi untuk terjadi koreosea, kita lanjutkan minimal 2 kali suntikan, 2 kali dosis sampai HCG-nya negatif. Nah, saya kira itu mudah-mudahan mata kuliah kali ini bisa bermanfaat, bisa digunakan pada aplikasi praktek kita sehari-hari sehubungan dengan keluhan-keluhan pasien pada kehamilan muda. Terima kasih.